Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang asesmen dalam teknik observasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Alfianita YS, NPM 1811080286. Dan selanjutnya teman saya yang bernama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Wijayanti, NPM 1811080252. Perkenalkan, nama saya Wika Gusti Malagini, NPM 1811080345. Di sini ada asesmen. Apa sih asesmen itu? Jadi, asesmen merupakan langkah yang biasa dilakukan guru BK dalam pengumpulan data, di mana salah satu bentuknya adalah dengan menggunakan observasi. Asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran. Dan asesmen itu terbagi menjadi dua, ada teknik tes dan teknik non-tes, yang di dalamnya diperlukan instrumen atau alat pengumpulan data. Seperti observasi itu merupakan salah satu teknik non-tes yang ada pada asesmen. Selanjutnya ada pengertian dari observasi. Pengertian observasi. Apa sih observasi itu? Jadi, observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti. Tujuan observasi menurut Zetsmeister. Menjelaskan tujuan observasi adalah mengetahui tingkah laku secara mendalam dan mendeskripsikan secara individual. Di sini ada manfaat observasi. Yang pertama, hasil observasi yang dibuat dapat dikonfirmasikan dengan hasil penelitian. Yang kedua, deskripsi memberikan gambaran dunia nyata. Yang ketiga, memungkinkan pembaca memiliki penafsiran sendiri terhadap temuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Jenis observasi berdasarkan peran observer. Yang pertama, pengamatan partisipasi. Maksudnya, pengamat terlibat secara langsung dalam situasi kehidupan dari objek. Yang kedua, pengamatan non-partisipasi. Maksudnya di sini adalah pengamat tidak terlibat secara langsung dalam situasi dari individu yang sedang diamati. Yang ketiga, pengamatan kuasi partisipan. Maksudnya adalah hampir sama dengan pengamatan partisipan, hanya saja dalam kuasi partisipan ini pengamat ikut serta dalam kegiatan individu yang diamati, namun hal itu dia lakukan secara pura-pura. Begitu. Di sini ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengamatan sistematis atau terstruktur. Maksudnya, ini dilakukan dengan menggunakan kerangka rencana yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, pengamatan non-sistematis. Maksudnya, ini adalah menggunakan kerangka rencana yang sebelumnya, tetapi fokus hal yang akan diamati tidak dibatasi dengan kategorisasi. Di sini ada juga yang berdasarkan situasi. Yang pertama, free situation. Maksudnya, pengamatan yang dilakukan pada situasi bebas, tidak dibatasi. Yang kedua, manipulate situation atau experimental situation. Maksudnya, pengamatan yang dilakukan dengan mengendalikan situasi. Pengamat memberikan beberapa faktor atau variabel kondisi agar memunculkan perilaku yang diharapkan. Langkah-langkah dalam observasi. Cara merancang observasi pengamatan meliputi 1. Penyusunan pedoman pengamatan, yaitu A. Sebelum melakukan pengamatan, konselor perlu merancang pedomannya agar proses pengamatan tetap terarah dan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang B. Langkah penyusunan pedoman pengamatan, yaitu menetapkan tujuan pengamatan, menetapkan bentuk format, membuat format pencatat hasil pengamatan, melakukan uji coba pedoman pengamatan, dan yang kedua itu ada pelaksanaan pengamatan. Pada saat konselor melakukan pengamatan, perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang A.
menetapkan peserta didik yang akan diamati sesuai tujuan. Yang B, menetapkan jadwal dan tempat pengamatan. Yang C, menetapkan jumlah peserta didik yang akan diamati. Yang D, menetapkan jumlah konselor yang akan berfungsi sebagai pengamat. Yang E, mempersiapkan format pencatat hasil dan alat perekam gambar sesuai kebutuhan. Dan yang F, mengambil posisi yang tidak diketahui subjek pengamatan sehingga kehadiran pengamatan tidak menarik perhatian subjek. Dan yang G, selama proses pengamatan, konselor harus melakukan pemusatan perhatian pada situasi dan tingkah laku yang diamati. Dan yang H, menutup pengamatan dengan membuat kesimpulan hasil pengamatan bersama dengan seluruh pengamatan. Alat dalam observasi. Yang pertama ada catatan anekdot, merupakan alat pencatatan pengamatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku atau ucapan yang didengar dari individu atau kelompok yang diamati pada suatu kompleks kejadian dalam situasi seperti apa adanya. Contohnya seperti perkelahian, membolos, mencontek, membuat gaduh di kelas, dan bermain HP saat pelajaran. Dan yang kedua itu ada daftar cek. Daftar cek adalah alat rekam observasi memuat sebuah daftar pernyataan tentang aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam sebuah situasi, tingkah laku, dan keadaan individu atau kelompok. Dan yang ketiga itu ada skala penilaian. Skala penilaian adalah salah satu pedoman observasi yang dilakukan dengan cara menggolongkan dan menilai tingkah laku atau situasi pada tingkah-tingkah tertentu. Dan yang keempat itu ada alat-alat mekanik. Alat-alat mekanik merupakan alat-alat yang digunakan untuk mendokumentasikan peristiwa tertentu atau seluruh rangkaian dalam kegiatan observasi. Contoh alat yang termasuk dalam alat-alat mekanik yang pertama ada tape recorder, yang kedua ada kamera, dan yang ketiga itu ada film atau video. Selanjutnya teknik pencatatan hasil observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama teknik pencatatan naratif, yaitu teknik yang mencatat perilaku alami objek tanpa interpretasi yang menyeluruh. Kedua, time sampling, yaitu teknik observasi yang berfokus pada perilaku spesifik dalam interval waktu tertentu. Ketiga, event sampling, yaitu observer dapat mencatat sebuah kejadian pada perilaku spesifik atau pada event yang terjadi selama periode observasi tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi yang pertama, metode observasi sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peneliti, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. 2. Menjanjikan media objek secara nyata tanpa manipulasi. 3. Mudah pelaksanaannya, dan kekurangannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, memerlukan waktu persiapan yang lama. Kedua, memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Ketiga, objek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks ketika dikunjungi dan mengamburkan tujuan pembelajaran. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.